Manusia, hewan, maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup kita memerlukan oksigen untuk hidup. Nah, waktu kita bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja dalam mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup loh. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan di sekitar kita. Apa itu bernafas? Nah, bernafas itu artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air lewat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan pada manusia. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak sih kalau alat pernafasan kita itu terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan juga diafragma. Apakah ada yang tahu udara atau oksigen itu keluar masuk lewat mana ya? Iya Bu, lewat lubang hidung, udara masuk dan keluar dari tubuh kita. Sepertinya udara juga bisa keluar masuk lewat mulut. Betul sekali. Kita bisa memasukkan udara dan juga mengeluarkan udara lewat rongga hidung dan juga mulut loh. Tapi anak-anak, kalian tahu tidak, kalau kita bernafas lewat rongga hidung, itu bakal lebih baik dan juga lebih sehat loh. Kenapa? Karena rongga hidung berlapis selaput lendir yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Nah, di dalam rongga hidung ini terdapat beberapa struktur penyusun. Yang pertama, yaitu adalah kelenjar minyak atau kelenjar sebase. Yang kedua ada kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Yang ketiga ada rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Yang ketiga adalah konka. Konka ini mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk atau sebagai heater. Setelah dari rongga hidung, oksigen akan dibawa kemana, Bu? Pertanyaan yang bagus. Oksigen setelah dari rongga hidung akan dibawa kemana ya? Jadi, oksigen setelah dari rongga hidung akan dibawa ke teka atau faring, yaitu pangkal tenggorokan. Teka atau faring ini letaknya ada di belakang rongga hidung dan juga mulut. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Panjang sekali ya anak-anak. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Apakah kalian pernah tersedak saat makan? Itu disebabkan karena makanan yang kita makan seharusnya masuk ke dalam saluran pencernaan, tetapi malah masuk ke saluran pernafasan. Oksigen setelah dari faring akan turun ke laring, yaitu pangkal tenggorokan. Pada laring terdapat sebuah katup yang disebut dengan epiglotis. Apa sih epiglotis ini? Epiglotis ini itu berfungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Pada laring juga terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia loh. Selain itu, laring terdiri dari 9 susun tulang rawan yang berbentuk kotak. Fungsi laring ini adalah untuk melindungi saluran pernafasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernafasan. Setelah itu, oksigen akan masuk ke dalam trakea atau batang tenggorokan. Trakea itu apa? Trakea adalah pipa saluran nafas utama dengan panjang kurang lebih 10 cm yang membawa udara ke bronkus. Trakea terletak sebagian di leher dan juga sebagian ada di rongga dada atau toraks. Dinding tenggorokannya itu tipis dan kaku, lalu dikelilingi cincin tulang rawan.
Nah, dinding trakea ini dilapisi dengan lendir dan silia untuk menangkap kotoran atau benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Benda asing yang masuk ke trakea biasanya merupakan benda asing yang lolos dari penyaringan di rongga hidung. Selanjutnya, oksigen akan masuk ke dalam bronkus atau cabang tenggorokan. Nah, bronkus itu merupakan cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil di dalam paru-paru. Struktur lapisan mukosa bronkus itu sama kayak trakea. Hanya tulang rawan bronkus itu bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus itu lebih besar cincin tulang rawannya dibanding trakea. Bronkus nantinya akan bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Selanjutnya, oksigen akan berdifusi ke alveolus. Apa itu alveolus? Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas terjadi loh anak-anak. Epitel pipi yang melapisi alveoli itu memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara ke dalam rongga alveolus. Nah, semua itu terjadi di dalam paru-paru atau biasa disebut dengan pulmo. Paru-paru itu merupakan organ utama pernafasan yang terdiri dari jutaan alveolus. Ada sekitar kurang lebih 300 juta buah alveolus di dalam paru-paru kita loh anak-anak. Paru-paru terletak di rongga dada, tepatnya di atas sekat diafragma. Nah, paru-paru itu terdiri dari dua bagian. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan juga paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru memiliki selaput pembungkus loh, supaya paru-paru tidak terluka saat bergesekan dengan dinding rongga dada pada saat kita mengambil dan juga mengeluarkan nafas, yaitu pleura visceral dan juga pleura parietal. Kalau pleura visceral sendiri yaitu selaput pembungkus paru-paru yang melekat pada paru-paru bagian dalam yang langsung menyelimuti paru-paru. Pleura parietal sendiri yaitu selaput pembungkus paru-paru yang melapisi dinding luar dada. Wah, sudah banyak sekali ya yang kita pelajari tentang organ-organ pernafasan. Sekarang, Ibu mau tanya, kalian tahu tidak kalau sistem pernafasan kita itu terdiri dari 2? Apa saja ya anak-anak? Ya, betul sekali. Pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga ada sistem pernafasan perut. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa itu pernafasan dada dan juga apa itu pernafasan perut. Apa sih perbedaan dari keduanya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk sehingga tulang rusuk tersangkut ke atas, menyebabkan rongga dada dan juga paru-parunya membesar. Jadi, pengeluaran udara terjadi saat otot antar tulang rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itulah tulang rusuk turun ke posisi semula yang menyebabkan rongga dada dan juga paru-paru mengecil. Nah, kalau pernafasan perut bagaimana ya? Pernafasan perut itu terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan juga rongga perut. Nah, pengambilan udaranya terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragmanya akan mendatar, menyebabkan rongga dada dan juga rongga paru-parunya membesar. Lalu, menyebabkan rongga dada dan juga paru-parunya mengecil. Begitu anak-anak. Lalu, kenapa kita sesak nafas saat banyak asap, Bu? Mengenai itu, kita akan membahasnya lagi dalam video selanjutnya ya anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.